Halo, selamat siang. Nama saya Dr. Siska. Hari ini saya akan membahas mengenai pemeriksaan ABI dan juga EFLA. Nah, sebelumnya bantu untuk subscribe channel ini ya. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai ABI. Apa itu ABI? ABI atau Ankle Brachial Index adalah suatu pemeriksaan diagnostik yang tujuannya untuk mengetahui atau mendiagnostik penyakit arteri perifer. Nah, hal ini didapatkan dengan mengetahui tekanan darah sistolik pada ankle atau tungkai yang dibandingkan dengan tekanan darah brachial atau lengan. Apa tujuan pemeriksaan ABI? Jadi, orang dengan gangguan penyakit arteri perifer memiliki gejala yang bervariasi seperti kram pada kaki, nyeri pada betis atau paha terutama setelah berjalan. Atau bisa juga adanya luka di kaki yang suka sembuh. Nah, bahkan ada juga yang memang belum menimbulkan gejala. Sehingga pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan yang cukup sederhana sebagai screening untuk mengetahui fungsi pembuluh darah kaki. Yang mana apabila terdapat sumbatan, maka dapat mengganggu aliran darah ke kaki dan menimbulkan gejala-gejala tersebut. Bagaimanakah prosedur pemeriksaan ABI? Jadi prosedurnya itu sama seperti ketika dilakukan pemeriksaan tekanan darah, namun menggunakan alat yang dinamakan Doppler. Jadi setelah kita menemukan nilai tekanan sistolik masing-masing di tungkai kanan dan juga tungkai kiri, lalu dibagi dengan tekanan sistolik tertinggi di lengan. Angka normalnya itu berkisar antara 0,9 sampai 1,3. Sehingga jika nilai di atas itu menunjukkan adanya pembuluh darah arteri di kaki yang mengalami pengapuran yang berat. Dan jika angkanya di bawah itu menunjukkan adanya penyakit arteri perifer. Bahkan jika angkanya di bawah 0,5 bisa memerlukan tindakan intervensi lanjutan. Ya, apa itu varises? Jadi, varises itu sendiri adalah gangguan aliran balik dari vena akibat kerusakan katup yang menyebabkan peningkatan aliran darah vena yang apabila didiamkan akan menyebabkan pelebaran atau penonjolan dari pembuluh darah kaki. Apakah semua varises dapat diobati dengan EFLA? Jadi, varises itu dibagi menjadi beberapa stadium. Stadium awal memang keluhannya hanya pegal, berat di kaki, lalu muncul gambaran urat halus di kaki. Makin lama, makin parah akan timbul pembuluh darah yang melebar dan berkelok-kelok. Nah, saat stadium ini mungkin kita cukup berikan obat dan gunakan terapi kompresi seperti menggunakan stocking atau bahkan tidak bisa suntik varises. Selanjutnya, stadium ini tidak akan bisa dilakukan pengobatan dan membutuhkan intervensi. Nah, saat inilah EFLA digunakan. Jadi kalau dahulu metode yang digunakan itu operasi terbuka dengan sayatan. Namun saat ini sudah berkembang dengan tindakan minimal invasif yaitu EFLA. Bagaimana prosedur EFLA? Jadi pertama-tama pemeriksaan luasnya pembuluh darah diperlukan untuk menentukan lokasi vena yang mengalami kerusakan. Selanjutnya akan dilakukan bius lokal untuk mengurangi rasa nyeri selama tindakan. Lalu akan dilakukan penusukan di daerah sekitar lutut menggunakan jarum yang seperti diinfus. Itu tujuannya sebagai akses tempat masuknya alat. Jadi nanti laser yang berada di ujung alat akan bekerja di vena yang rusak tadi. Setelah selesai tindakan, luka kembali ditutup agar tidak menimbulkan infeksi. Sehingga darah juga akan dialirkan melalui pembuluh darah vena yang lebih sehat. Nah, lalu terakhir, hal apa saja yang perlu diperhatikan setelah seseorang menjalani prosedur EFLA ini? Jadi, setelah orang tersebut menjalani prosedur EFLA, yang perlu diperhatikan adalah mencegah agar tidak terjadi kekambuhan kembali varisesnya. Seperti apa? Bisa satu, seperti berolahraga rutin. Yang kedua, menjaga berat badan yang lebih ideal. Yang ketiga, mencegah berdiri terlalu lama. Dan yang terakhir untuk perempuan, menghindari menggunakan sepatu high heels. Seperti itu. Nah, sekian topik yang dapat saya bagikan. Namun, jika sahabat Hasan memiliki pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di edukasi berikutnya.